Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bu Firo di sini. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Oh ya anak-anak, sekarang kita memasuki hari yang ketiga pengenalan lingkungan sekolah kalian yang baru. Kalau kemarin anak-anak sudah diajari doa, ya, doa sebelum belajar. Sebelum kita memasuki hari pengenalan lingkungan sekolah yang ketiga, mari kita baca doa dulu agar nanti anak-anak lebih mudah memahaminya. Marilah kita baca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pengenalan lingkungan sekolah hari yang ketiga ini kita akan belajar tentang disiplin berlalu lintas yang pertama. Untuk yang kedua yaitu pengenalan materi tentang anti narkoba. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Pak Widodo, akan menerangkan beberapa materi tentang disiplin berlalu lintas. Anak-anak, mengapa kita perlu disiplin berlalu lintas? Ya, disiplin berlalu lintas sangat penting. Kenapa? Dengan disiplin berlalu lintas, kita bisa berkendara dengan aman, nyaman. Selain itu, kita juga menghormati hak-hak pengendara yang lain, termasuk pengguna jalan. Nah, kalau semua sudah sadar disiplin berlalu lintas, maka akan mengurangi tingkat risiko kecelakaan. Terkait materi disiplin berlalu lintas, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Di antaranya, memahami arti lambang rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini contohnya. Di sini depan saya ada lampu lalu lintas, ada warna merah, kuning, dan hijau. Apa itu artinya? Baik, saya akan jelaskan ya. Yang berwarna merah artinya harus berhenti, kalau kuning hati-hati, sedangkan hijau jalan. Saya ulangi, merah berhenti, kuning berhati-hati, dan hijau artinya kalian harus jalan, jangan berhenti ya, jangan dibalik ya. Ada gambar rambu-rambu lalu lintas. Seperti apakah itu? Baik anak-anak, yang pertama ada gambar P, huruf P dicoret, yang artinya dilarang parkir. Jadi anak-anak, kalau ada tanda atau simbol seperti itu jangan parkir ya. Ingat, simbolnya ada di gambar. Yang kedua ada tanda seru dengan background kuning, artinya agar berhati-hati. Ketiga, ada tanda panah ke atas dengan background biru, artinya wajib jalan lurus ke depan, jangan berbelok ya, apalagi berbalik arah. Nah, yang keempat ada huruf S dicoret, artinya itu dilarang berhenti. Jadi kalau ada simbol seperti itu jangan berhenti sembarangan.
Yang kelima, anak-anak, ada gambar mobil, kemudian ada garis berkelok-kelok, artinya hati-hati, jalannya licin, jadi waspada ya. Yang keenam, ada tanda panah melengkung kemudian dicoret, yang artinya dilarang berbalik arah. Jadi jangan berbalik arah kalau ada simbol seperti itu, nanti kena tilang loh ya. Yang ketujuh, ini kebalikannya, ada panah melengkung dengan warna dasar background biru, artinya tempat berbalik arah. Jadi kalau anak-anak mau balik arah, cari simbol seperti ini. Yang kedelapan, ada gambar mobil tapi kok sepertinya naik gitu ya, posisinya naik ke atas. Iya, itu menandakan kita harus berhati-hati bahwa di depan akan ada tanjakan. Nah, yang kesembilan, ada garis panah melengkung ke atas dengan background kuning, artinya kita tetap berhati-hati bahwa di depan akan banyak tikungan. Jadi jangan mengantuk ketika kamu berkendara, berbahaya. Yang ke-10, ada gambar orang tua dan anaknya dengan background biru, artinya daerah itu, jalan itu adalah untuk pejalan kaki atau yang disebut trotoar. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah mengerti. Itu tadi beberapa contoh gambar rambu-rambu lalu lintas. Masih banyak yang lain. Kamu bisa mencari informasi itu dengan membaca buku, browsing di internet, dan lain-lain. Jangan malas membaca ya. Nah, itu tadi materi tentang disiplin berlalu lintas. Nah, sekarang giliran Pak Widodo undur diri karena sudah selesai. Terima kasih anak-anakku sudah menonton video ini. Sekian dulu ya. Tetap jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentok, mentok, tak kandani melakumu. Angisin-ngisin bilang ojo ngitok ono kandang wae. Enak-enak ngorok orang nyambut gawe. Mentok, mentok, Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Dohan. Nah, saya di sini mau mengisi materi kedua, yaitu tentang narkoba. Narkoba
narkotika, dan obat-obatan adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Lantas apa saja jenis-jenis narkoba dan bahayanya bagi kesehatan? Di sini ada 3 jenis golongan narkotika. Narkotika golongan pertama seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan kedua bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan ketiga memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Baiklah anak-anak, mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Ketergantungan nafza terdengar menyeramkan, bukan? Seringkali nafza masuk ke dalam lingkungan kita dengan cara yang tidak menyeramkan, bahkan membuat kita tertarik. Ini yang sering membuat banyak orang terjerumus secara perlahan. Awalnya, kita tertarik akan solusi yang ditawarkan zat tersebut, atau dari perkataan orang yang menawarkannya kepada kita. Bisa jadi, mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin nafza seolah dapat mengatasi permasalahanmu, tapi ini hanya sesaat. Dan yang lebih parahnya, yaitu ketergantungan. Dan disitulah awal mula nafsa merusak kehidupan kamu. Mulai dari dampak kesehatan, sampai pada dampak sosial dan psikologis. Yang akhirnya menghancurkan masa depan kamu. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kayaknya kamu perlu mikir lagi deh buat nyoba nafza. Bahkan ketika orang terdekat kamu yang nawarin, mungkin awalnya sulit, tapi kamu bisa menolaknya. Katakan bahwa nafza bukan buat kamu. Kamu bisa kok memperdulikan mereka yang ketergantungan. Ajak mereka untuk mencari informasi bersama tentang mengatasi dampaknya. Jadi, dengan cara apapun nafza menghampiri kita tetap bisa menolaknya. Anak-anakku, kelas 1 baru. Selama 3 hari ini kalian sudah mengenal tentang lingkungan sekolah kita. Untuk hari ini tadi, anak-anak sudah belajar tentang disiplin berlalu lintas dan juga tentang narkoba. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan dan yang harus kita lakukan. Sudah tahu tadi? Oke, pasti sudah paham ya. Nah, Ibu kira masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti lain kali bisa kita tanya jawab pada pelajaran selanjutnya.